One, two, three. Spoberfy. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Spoberfy. Casper kolaborasi dengan Spoberfy. Spoberfy. Let's go. So, pertama-tama nih aku mau kenalin dulu, nama aku Natasha. Vanes. Husni. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang apa aja yang ada di Spuber dan pengalaman-pengalaman random kita. Oke, first thing first, siapa yang mau cerita dulu? Kamu dulu gak sih, Nat? Oke, boleh. Jadi, sepengalaman aku nih, di Spuber itu jujur seru banget. Apalagi kayak lingkungannya tuh enak banget ya, guys. Tapi ya pasti ada up and down-nya lah. Ah, itu bener banget. Menurut aku up and down-nya itu ya mungkin di bagian semangat kita. Kalau misalnya lagi hektik banget sama acara-acara tuh, jujur itu bikin kita capek sih. Dan juga menurut aku ya, teman-teman kita di sini tuh happy banget life-nya ya. Iya. Kalau misalnya kalian gimana? Ya sama sih, kayak di sini tuh bisa lumayan hektik gitu, apalagi kalau udah muncul-muncul acara Enif ini udah pada event-event kayak SNMB, terus kayak PNP gitu dan lain bener. sebagainya. Tapi aku kadang-kadang agak malas itu kalau tugasnya kadang-kadang tugas gede nggak sih? Tugas proyek gitu. Iya, tugas proyek besar gitu. Jujur iya sih, apalagi kita tuh sekarang udah kelas 8. Gimana kehidupan kita di sini tuh nggak baru dan juga nggak lama banget. Betul. Iya, jadi udah mulai muncul fase-fase ini agak Boring. ya, tapi ya dengan Spuber ini bisa ngadain acara-acara gitu loh. Jadi kayak kita masih bisa ada excitementnya kalau kita di sini. Dan nggak kerasa kita 1 tahun lagi udah lulus ya. Iya bener banget. Bentar lagi kita mau naik kelas 9 dan juga kita mau lulus di tahun depan. Oke, kita bahas pengalaman kita aja nggak sih? Boleh. Yaudah. Jadi pengalaman kita pada saat kita bermain-main ya. Oke. Bermain-main di Lipo Plaza, Sidoarjo. Yaitu pas kita lagi di Susiye. Iya. Oh iya. Jadi ceritanya kita tuh kan lagi makan ya. Iya. Makan karena lapar. Iya lah, masa karena haus, nggak mungkin. Itu kita sesudah atau sebelum nonton ya? Sebelum deh kayaknya. Sebelum kita mau nonton film. Ya. Jadi kita tuh di Susiye, kita makan, kita pesen nih. Pesen beberapa menu. Habis menunya keluar, kita kan makan biasa. Terus tiba-tiba tuh ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak tuh ngeliatin kita. Ngeliatin kitanya tuh yang kayak agak aneh gitu gak sih? Iya, jadi bukan yang kayak ngeliatin, oh mereka lagi makan gitu, enggak. Jadi ngeliatin itu bener-bener kayak intens banget gitu, kayak beneran diperhatiin dari ujung kaki sampai ke kepala itu diperhatiin gitu. Dan itu durasi kayak ngeliatinnya tuh lama banget gitu, jadi nggak cuman kayak sekedar gitu doang, enggak. Jadi kayak beneran diliatin terus gitu, kayak di-observe, kayak stalker gitu. Creepy banget jujur. Iya kalau nggak salah ngelihatnya dari awal sampai akhir kita makan. Sampai kita pergi dari tempat itu kita masih diliatin. Oke. Nah ini pas agak terakhirnya pas kita udah mau minggir, itu kayak kalian kan udah minggir kan, aku tuh berdiri kayak ngambil barang, aku tuh ngeliatin gini ke orangnya gini, gitu. Kira kita lanjut aja ya. Oke. Kamu mau kasih tahu guru-guru kita nggak? Boleh sih. Kita mungkin bisa cerita-cerita tentang guru-guru kita yang ada di sini. Iya. Boleh. Mungkin pengalaman dari Husni tentang menurut kamu guru terasik di sini gimana? Dan siapa? Guru apa? Udah. Kamu dulu. Kamu dulu ya. Oh, ya. Oke. Guru terasik bagi aku Jelas nggak sih? jelas yaitu kepala broadcast kita, Miss Nova. Miss Nova. Oke. What about Vanessa? Aku harus setuju sama Husni? Husni karena emang Miss Nova itu sefrekuensi banget, jadi kayak bisa diajak, iya kayak bisa diajak ngejokesnya gitu. Tapi mungkin kalau selain Miss Nova, Siapa tuh? Miss Atika sih, soalnya ya
baik aja orangnya gitu, humble. Oh. Kalau Natasha? Kalau menurut aku pribadi itu bisa ke Pak Haris juga sih. Soalnya dia itu punya sifat, iya beliau punya sifat dimana ada kesan humble dan juga tegas di waktu yang tepat pastinya ya. Karena beliau guru kesiswaan. Tapi beliau juga bisa nggak lupa buat have fun juga ya. di Iya Scuba. bener banget tuh. Oke. Yaudah. Aku mau bahas tentang kepala sekolah kita yaitu Pak Tulus yang benar-benar gaul banget. Kalian Oh udah lihat iya. TikToknya belum? Udah. Ya udah lihat TikToknya. Buat kalian yang belum, coba kalian cek dulu. Iya, deh kalau kalian lihat TikToknya biasanya Pak Tulus itu suka bikin live, Iya. live apa main game apa FC tuh? Mobile FC kalau nggak Mobile, salah. sama juga kayak apa gitu ya. Pokoknya juga beliau tuh sering banget nge-live dan juga humble ke kita tahu guys. Iya, terus juga beliau ini friendly banget ke murid-murid, terus juga ke guru-guru. Jadi bisa ramah gitu kalau nyapa. Terus juga pernah diajak ini ya, TikTokan ya, Oh iya, bener Velocity. Oh iya, benar. Iya, juga penuh care, terus perhatian juga. Makanya kita hidup di Spuber ini berasa seperti hidup bersama keluarga-keluarga kita karena guru-guru di sini, kepala sekolah, staf dan yang lain tuh udah kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Oke. Kayaknya aku mau share pengalaman lagi deh. Pengalaman Pengalaman tentang pas kita di Pare. Pare atau Pacet. pacet. Oke, berarti pas kita masih kelas 7. Iya, kelas 7, tapi kita kan sekarang kelas 8. Jadi pas di Pacet itu di vilanya kita kan ada kolam renang kan gede kan. Iya. Nah, kolam renangnya tuh ternyata itu 2 meter. Aku tuh nggak tahu kalau itu 2 meter. Jadi aku renang, kayak renang dari ujung ke ujung. Nggak nyampe, bukan nggak nyampe, nggak sampai gitu loh. Iya. Aku akhirnya Ngapain renang ujung? ya kan aku nggak ngerti kalau itu 2 meter. Jadi aku tenggelam dengan keadaan bedi. Tenggelam dengan keadaan ya nggak tahu, jadi panik dan itu juga ada temanku yang narik kakiku juga. Jadi bayangin sepanik apa, terus tahu nggak apa guru siapa itu? Siapa? Ya, pas itu? Pokoknya ada guru lah. Iya pokoknya Iya. ada guru itu di samping kolam renang itu tiba-tiba nolong aku lompat, bener-bener nolong aku itu udah bengeng-bengeng, aku udah nggak bisa lihat, kok nggak bisa lihat, penglihatanku udah bener-bener burem, pokoknya itu sesuatu yang tidak bakalan kulupain dan agak trauma sih. Udah itu dari pengalaman. Kamu ada pengalaman nggak? Bentar, jadi kita hampir say goodbye ke Husni. Saat itu kayak udah mau perpisahan gitu. Iya, udah kayak, kayak "Bye, Husni. Husni, I can see you in see you another again." life. Iya, Ternyata bener-bener nggak jadiin. Ya harusnya tenggelam aja. Nggak, bercanda. Dan juga di situ benar-benar kayak gurunya itu nunjukin sifat heroik kayak 10 November ya, Iya. yang menonjolkan sifat keheroikan dari siswa dan juga guru-gurunya. From zero to be hero ya. Iya dong, sudah pasti. Oke, sekarang kita bakal ada segmen bacain komentar yang udah kalian kirim di IG Spuber. Oke, Husni, bagaimana? Langsung aja kita bahas. Oke, untuk pertanyaan pertama dan yang terakhir. Oke, gimana Husni? Coba ceritain Ya, ceritain. Cut ya nanti tolong. Coba tolong ceritain tentang sejarah SMP 10 November. Ada yang mau bisa Sejarah. ceritain nggak? Sejarah Mungkin Spuber. kalau singkatnya aja, Spuber ini dibangunnya tahun 2010 ya. Iya, Berarti 1 tahun setelah kita lahir ya? Sebelum. Ya Iya, sebelum kita lahir. Dan juga kita di tahun ini berarti udah 16 tahun lamanya Spuber ini berdiri di sini. Udah jadi seumuran kita ya. Iya, kurang lebih. kurang lebih lah. Oke, so menurut kita ya, kenapa Spuber bisa warna oranye? Menurut kalian kenapa? Mungkin karena ketua yayasannya ini kebanyakan makan jeruk. Oh, Kayak suka banget sama jeruk gitu. Atau mungkin karena suka orange juice. Iya, Orange. maybe. menurut aku kenapa Spuber bisa oranye itu karena Karena dicat oranye. iya ya, bener sih, bener. Tapi juga karena Spuber itu cinta oranye itu sangat
kesangat-sangat amat sangat Sangat gitu. wow. Sangat wow. Dan juga sebenarnya kita juga cinta oren kok karena matahari kita oren. Gak lucu banget. Jadi kita bukan hanya podcast ini aja, kita banyak banget podcast di akun Instagram kita dan di YouTube kita, dan selanjutnya bakalan ada lagi podcast yang lebih banyak. Stay tune guys. Iya, jadi kalian harus stay tune. Iya. Oke. Oke, ini penutupan. Aku dari Husni. Aku Vanes. Aku Natasha. Sampai ketemu lagi. Bye bye.